Sobat Kulik Musik, masih bersama saya Danila di sini dan juga yang lain juga. Hari ini saya akan memperkenalkan apa itu nada-nada yang ada dalam piano. Jadi kayak misalkan ada yang mau kenalan sama orang, kita harus tahu dulu dong namanya siapa. Jadi itu juga ada treatmentnya di sini. Kebetulan saya itu bukan manusia yang penuh dengan akademia. Jadi memang saya mempelajari hal ini, diajarin dan belajar sendiri. Yang pertama itu di sini ada yang namanya C bunyinya kayak gini. Terus ada juga D, ada juga E, F, G, A, B, C. Jadi itu akan kembali lagi ke belakang. Itu untuk tuts-tuts yang warnanya putih. Nah, untuk tuts-tuts yang warnanya hitam, itu tinggal kalian tambahin crash aja atau mol. Kalau misalnya itu naik setengah jadi crash, misalnya C naik setengah jadi C crash, atau sebaliknya D turun setengah jadi D mol. Itu juga terjadi di semuanya, jadi ini C crash juga bisa, D mol juga bisa. Di sini ada D crash, ada F crash, G crash dan juga A crash. Tapi yang unik dari piano ini adalah permainan yang selalu saya lakukan ketika saya kecil. Saya selalu merasa jago main piano ketika saya mainin tuts yang hitamnya aja. Saya memang tidak tahu namanya pada masa itu, tapi ketika kita mainin, ini mirip banget lagu Mandarin. Jadi itu adalah hal yang saya lakukan dan hobi banget. Ya, jadi ada teknik, sebenarnya bukan, ya katakanlah teknik yang saya familiar sekali, itu menggunakan kepalan tangan, jadi bunyinya kayak gini. Bukan teknik yang penting, tapi kalau kalian mau mengenal piano dengan segi yang lucu, kalian harus melakukan ini. Mengenal piano tidak harus yang sedih-sedih atau yang enak-enak, tapi juga yang aneh-aneh gitu. Nah, kembali lagi kepada nada tadi, kalau karena saya terbiasa belajar sendiri dalam arti otodidak, saya suka menghafal gambar. Karena pada dasarnya saya tidak mengerti apa itu, saya mengerti chord tapi saya tidak bisa mengaplikasikannya di dalam piano. Jadi saya suka menghafal gambar. Jadi misalnya ini C yang saya tahu. Ketika ini C, maka ini adalah chordnya C. Ketika ini D, ini chordnya D dan seterusnya. Tapi chord itu macam-macam dan banyak sekali, sehingga yang kalian harus hafalkan hanyalah yang di atas itu adalah nada-nada yang hitam itu biasanya nada-nada yang turun atau naik setengah, dan nada-nada yang putih, tuts yang putih itu nada-nada yang sebaliknya dari yang hitam. Jadi ini C, ketemu lagi di sini ada C lagi yang tinggi, dan seterusnya sampai yang belakang juga kayak gitu. Ini bagi kalian yang memang buta sekali sama yang namanya piano ya, karena memang ada orang yang nggak tahu ini apa sih, ini D gitu, bukan, nah ini F gitu, enggak ini D. Jadi ada pentingnya kalian memang harus tahu betul ini itu apa. Nah, yang selanjutnya ini adalah fingering, dalam arti gini, ketika kalian bermain alat musik, pentingnya fingering itu kayak di atas segalanya. Nggak di atas segalanya sih, kedua lah, karena yang pertama itu adalah feel. Nah, jadi fingering yang pertama ini yang akan saya jelaskan adalah yang gampangnya. Setelah tadi kita sudah tahu ada C, ada D, E, F, G. Fingeringnya itu adalah untuk tangan kanan, jempolnya itu ada di C. Untuk tangan kiri, jempolnya itu ada di G. Karena jari kita 5, kecuali jarinya 6 ya, jadi boleh di sini juga apa-apa. Tapi karena jarinya 5, jadi jempolnya ada yang satu ada di G, yang satu ada di C. Terus kita cukup jangan pernah main piano yang tangannya tuh ke bawah. Satu, itu dapat mengurangi kelancaran kalian bermain, karena kita harus pakai power di sini. Nah, untuk fingering kalian latih aja terus pelan-pelan. Pertama tangan kanan dulu. Itu terus kalian ulang-ulang terus sampai makin cepat, dan lama-lama satu lagi tips, bukan tips sih, ini penting aja sih, jangan pernah ngetril kalau misalkan kalian main piano. Jadi nggak ada yang kayak gini, jangan ngetril, pokoknya jangan ngetril aja. Kalian lakukan hal yang sama di tangan kanan. Itu setiap hari kalian lakukan kalau lagi bengong, atau misalkan bahkan mungkin nggak di piano ya, kalau kalian lagi bengong kalian cukup gini-gini aja. Itu setiap hari dilakukan sampai akhirnya. Saya juga bukan yang jago banget sih, tapi ini berfungsi banget untuk kalian yang mau ngelancarin
gerak-gerak jari kalian ini. Terus itu fingering yang pertama. Kalian juga bisa bolak-balik dalam arti gini, tidak harus berturut-turut seperti ini, tapi kalian bisa ubah nadanya sesuka kalian. Kayak misalnya itu kalian ulang-ulang terus, nanti otak kalian sama jari kalian tuh kayak connect gitu. Jadi kalau yang saya lakukan sih seperti itu ya. Itu dilakukan sampai akhirnya cepet banget dan akhirnya kalian merasa lancar aja megang pianonya, kurang lebih kayak gitu. Judulnya ada lagu yang menurutku bikin sedih dan bermakna itu ada sebenarnya beberapa, ada banyak, cuman yang ini nih kayak baru-baru ini dan kayak kena banget gitu. Itu I Can't Make You Love Me, itu dari Bonnie Raitt sebetulnya, tapi di cover sama Bon Iver. Jadi pas denger lagu itu kenapa nyentuh, karena ceritanya tuh kayak love story lah gitu, kayak udah nggak boleh nggak ada rasa cinta lagi, ditambah ini kembalinya aku bermain piano setelah 1,5 tahun vakum. Turn down the lights, turn down the bed, turn down these voices inside my head. Lay down with me, tell me no lies, just hold me close. Don't patronize me. I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something is wrong. Here in a dark, in this final hour, I will lay down my heart, and I feel your power, but you don't. No, you don't. 'Cause I can't make you love me if you don't. And if you don't, Fingering yang kedua itu adalah bagaimana kalian memindahkan jari kalian dari tuts yang sebelumnya ke tuts yang lain.